Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita undang Ibu Ailin Rahman. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Bapak Ibu, tadi saya dengar temanya nih Urban Talk, padahal saya mempersiapkan materi untuk berbicara soal kreativitas ini, nggak apa-apa ya Pak? Ya, oke. Bapak Ibu, saya gembira sekali karena ada undangan pada usia saya yang seperti ini, ya, bicara mengenai kreativitas, tapi saya sambut dengan bahagia saja dan saya berusaha untuk sharing apa yang saya alami sendiri dan apa yang selalu bergulat di dalam pikiran saya mengenai kreativitas ini. Mengingat bahwa UPJ ini adalah, begitu saya masuk saya merasa bahwa tema atau nafas dari universitas ini adalah kreativitas. Ya, dan kemudian bicara-bicara tadi dengan bapak-bapak dari Tangerang Selatan, dan saya juga merasakan kalau tidak ada kreativitas Tangerang Selatan tidak bisa survive karena banyaknya pembatasan, tetapi Anda justru bisa survive dan menjadi jempolan di kalangan pemerintahan. Ya, saya yakin bahwa di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini ada pasti berminat pada kreativitas, tetapi ada orang-orang yang merasa sudah kreatif, sudah punya karya, ya. Tetapi mungkin juga ada di antara Anda yang ingin menjadi kreatif, tapi merasa belum sampai ke puncaknya. Dan ada golongan ketiga yang seperti saya yang sering merasa bahwa mereka itu tidak kreatif. Gimana bapak-bapak ibu-ibu? Apakah sama dengan saya? Ya, mari kita bicarakan. Saya mulai karir saya selulus SMA, saya masuk di Fakultas Teknik jurusan arsitektur. Mungkin Pak Edmund waktu itu menyaksikan bahwa saya ada di situ sebagai mahasiswa, dan itu saya masuki melalui Sipenmaru. Di Sipenmaru itu ada tes, tetapi ada tambahannya yaitu tes gambar. Saya rasa waktu itu pesaing saya ada puluhan ribu, dan kemudian ketika ada tes gambar itu, saya sebetulnya memang nggak bisa gambar, Bapak Ibu. Dan saya melihat kiri kanan mereka udah shading, udah menggambar stadion utama itu pada waktu itu GBK, ya, dengan begitu bagus, dan saya betul-betul stuck dan saya betul-betul yakin bahwa saya ini bukan orang kreatif. Tapi kemudian ya I have to do something. Akhirnya saya nengok ke belakang, saya pikir saya bisa lah kalau misalnya cuma menggambar kursi-kursi di belakang saya situ. Jadi saya gambarkan garis lengkung seperti ini dan garis pandangan mata gitu, dan saya kasih kursi kecil. Saya submit, udah, diterima Bapak Ibu. Saya bertanya-tanya, orang nggak kreatif kok diterima gitu. Ketika kuliah, saya mendapat yang paling sulit, yang saya rasakan sulit itu adalah pelajaran merencana. Barangkali ada mahasiswa fakultas arsitektur ya di sini, pelajaran merencana. Setiap kali ada pelajaran merencana, saya pada waktu itu tidak ada Google, Bapak Ibu, kita nggak bisa nyontek, ya, sehingga saya struggle dan tidak pernah dapat A. Jadi akhirnya saya yakin bahwa I cannot be an architect karena memang tidak kreatif. Ya. Suami melamar, saya menikah dan kemudian pindah ke Fakultas Psikologi. Masuk Sipenmaru lagi, diterima lagi Fakultas Psikologi. Tapi ada tantangan lain Bapak Ibu. Ternyata itu yang namanya hafalan, semua mesti dimasukkan ke dalam otak. Jadi Anda tidak usah heran kalau
title saya tidak seperti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang panjang gitu. Saya cukup mengambil kesarjanaan psikologan saya dan saya tidak akan masuk universitas lagi. Karena semua bahan filsafat itu musik masuk ke dalam otak saya dan akhirnya saya harus berpikir bagaimana caranya agar supaya hafalan itu masuk ke dalam otak saya. Nah, otak, kemudian hasil pelajaran saya ini, otak itu seperti komputer, bahkan kapasitasnya lebih besar daripada gedung arsip di Amerika, Bapak Ibu. Satu otak manusia, bayangkan kapasitas besarnya. Dan di dalamnya tentunya ada OS ya Bapak Ibu. Dan si OS ini bisa Pentium 3, bisa juga Gen 14. Terus kita kapan upgrade-nya? Ya kita upgrade sendiri sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi. Dan kita bisa mengupgrade-nya sendiri. Dari situ kita bisa menyadari bahwa sebenarnya kita ini memang mesti menggunakan otak kita dengan baik Bapak Ibu. Nah, terus kreativitas. Di mana kreativitas? Kita kepengen sih jadi orang yang kreatif, kita bisa menciptakan sesuatu secara original, tapi kok nggak keluar-keluar itu idenya gitu ya. Dan kita berpikir bahwa kreativitas itu adalah menciptakan sesuatu yang original. Kalau kita lewat di sini kita lihat ada karya-karya, kita jadi bertanya-tanya ini original apa tidak, ya. Nah, itu seperti Pak Bell ketika menemukan telepon, dan zaman sekarang barangkali Yan Kaum yang menemukan WhatsApp, Bapak Ibu, ya, dia memang sangat original. Namun kreativitas ternyata setelah dipelajari bukan originalitas saja, tetapi fluensi Bapak Ibu. Nah, Pak Ivan Lanin lebih jago nih kalau soal fluensi ya. Di mana seseorang itu bisa dengan cepat mengungkapkan ide demi ide. Apa fungsi pensil? Oh, dia ada orang yang cuma bisa menulis dan garuk-garuk, tetapi ada yang bisa 50 fungsi pensil. Itu karena fluensi, dan ini kita bisa belajar dari para stand up comedies Bapak Ibu. Mereka itu sangat fluent, itu juga kreatif. Kreativitas itu juga modifikasi Bapak Ibu, ya. ATM katanya itu pelajaran di universitas loh, amati, tiru, dan modifikasi. Itu juga kreatif. Dan kemudian Richard Branson, dia adalah raja esensi Bapak Ibu. Yang tadinya dia tukang CD yang mempunyai perusahaan musik, tapi kemudian dia kebetulan menyadari bahwa naik pesawat itu sebetulnya harganya bisa murah, ya. Dan kemudian dia menemukan bahwa esensi dari seorang penumpang itu sebetulnya yang penting sampai. Dia mulailah dengan pesawat yang bekas, kursi bekas, pramugari pakai jeans, baju sembarangan, tidak usah ada makanan di dalam pesawat karena itu tidak penting, dan dia adalah pelopor low cost carrier. Sampai sekarang dia mempunyai Virgin Atlantic. Jadi Bapak Ibu, modifikasi, kelancaran, esensi, originalitas itu semua adalah kreativitas. Semua orang bisa jadi kreatif, scientist bisa jadi kreatif, coder, komputer bisa kreatif. Kalau coder yang tidak kreatif pasti kalimatnya panjang untuk satu sistem saja. Tetapi yang kreatif barangkali 2 kalimat sudah jadi sistemnya. Chef, ya, kalau tidak ada bumbu dia bisa nggak menciptakan makan? Bisa. Engineer, misalnya suami saya teman Pak Edmund tuh, ya. Dia bisa membuat segala macam grendel dan sebagainya, dia bisa bikin sendiri. Itu menurut saya kreatif, ya. A rested soul, ada yang bilang bahwa orang kalau mau kreatif itu dia mesti begadang, dia mesti tidak tidur dan harus berpikir terus. Enggak, ya. Ada juga yang peaceful mind yang sambil berenang bisa menemukan ide. Kemudian anak berusia 8 tahun banyak sekali yang mengatakan, jadilah, berpikirlah seperti anak kecil, nanti kamu akan jadi kreatif. Betul, tetapi seorang yang umur 80 tahun pun bisa jadi kreatif. So, tidak ada tipe kreatif Bapak Ibu, semua orang bisa kreatif. Dan how amazing is it? Yang penting, how are you so kreatif?
Yang penting bagaimana caranya kita menjadi kreatif. Jadi mitos-mitos kita itu sekarang ya bahwa kita tidak kreatif itu salah. Semua orang bisa jadi kreatif. Dan kreativitas itu tidak bisa datang dengan tiba-tiba secara gitu tiba-tiba ada. Enggak, sebetulnya itu juga bukan hak dari setiap orang. Orang yang DNA-nya kreatif, no. Ya, dan kreativitas itu keluar dalam bentuk yang hebat dan jenius. Sebetulnya kreativitas itu sekedar mendapatkan jalan keluar yang tidak konvensional, tidak seperti yang sudah-sudah. Bapak Ibu, jadi kreativitas itu adalah kapasitas berpikir kalau kita mempunyai kebiasaan berpikir lain. Nah, apa saja sih cara berpikir lain yang kita anggap bukan kreatif? Satu, berpikir kritis. Kedua, fleksibel. Ketiga, kontekstual dan lateral. Einstein misalnya menemukan teori relativitas. Apakah dia seketika menemukan? No, dia bertanya secara bertahun-tahun. Dia bertanya so what, why, ya, what next dan lain-lain, sehingga akhirnya dia menemukan teori relativitas justru ketika dia sedang menunggu kereta api. Jadi pertanyaan kita, apakah kita selalu berpikir kritis? Berpikir fleksibel. Berpikir fleksibel ini juga penting sekali Bapak Ibu. Ini intinya adalah belajar dari disiplin ilmu lain. Diawali dari Renaissance, pada waktu kreativitas itu mampet, ada satu keluarga di Florence, itu namanya keluarga Medici, mengumpulkan semua ahli dan kemudian melahirkan Leonardo da Vinci dan ahli-ahli lain dan aliran seni yang namanya neoklasik, ya. Ini lahir di Florence ketika itu, dan sekarang kita kenal kreativitas itu dengan Medici efeknya. Medici efek adalah kalau kita itu seorang engineer, kita tidak salah kalau belajar dari ilmu biologi misalnya. Ada seorang arsitek yang harus membuat bangunan bertingkat di Zimbabwe dan dia kesulitan karena energi di sana mahal sekali. Dia pergi ke lapangan dan dilihat ada rumah rayap dan dia bongkar itu rumah rayap. Akhirnya struktur dari rumah rayap itu dia terapkan di gedung bertingkat ini dan gedung bertingkat itu jadi. Itu artinya kalau kita fleksibel, kita bisa bertanya pada orang-orang dengan disiplin ilmu lain. Berpikir kontekstual Bapak Ibu, ya, kita tahu ini gambar apa Bapak Ibu? Barangkali Anda akan mengatakan ini setumpuk jerami. Kita teruskan lagi, oh ini tebing barangkali. Kalau kita lihat lagi, oh ya ini pemandangan. Tapi ternyata adalah seekor gajah. Ya, kita memang perlu melihat konteks dari sesuatu. Kalau misalnya kita lihat ada satu kalimatnya dipotong kemudian di sosial media kan ya, Mas Aldo, ya. Dan kemudian orang sampai di penjara gara-gara sepotong kalimat, ya. Padahal konteksnya beda. Nah, satu lagi berpikir lateral. Ini saya pelajari dari seorang manajer yang menasehati anak buahnya. Kalian itu kalau berpikir jangan kayak gang sempit. Kalau gang sempit ada mobil di sini, ada mobil lain, Anda stuck. Tetapi kalau Anda berpikiran Anda itu seperti jalan tol, maka kalau misalnya ada mobil di sini dan ada bajai yang nyasar di sini, Anda bisa cari alternatif. Jadi berpikir lateral itu adalah berpikir alternatif, di mana kita sebetulnya bisa berpindah-pindah jalan pikiran kita dan mempunyai perspektif yang berbeda. Ini adalah tokoh dari berpikir alternatif ini, di mana setiap kali kita berpikir, kita sebetulnya bisa loncat-loncat Bapak Ibu. Tidak usah sekaligus, tapi bisa loncat-loncat dari faktual, emosional, berpikir kritis, positif, kreatif, dan kadang-kadang kita harus mengambil keputusan dengan peran sebagai pemimpin. Bapak Ibu, kesimpulannya adalah mikir terus kalau mau jadi kreatif. Dan cara-cara berpikir yang berbagai jalan itu harus kita jalankan agar supaya di dalam komputer kita yang canggihnya bukan main ini, ide-ide itu keluar terus menerus. Terus gimana dong caranya? Ya latihan, ya, karena
otot kita ini kan seperti kabel, dan kabel kalau misalnya kita ingat matematik kita ada rumus ABC, ada rumus Pitagoras. Kalau kita gunakan itu untuk berpikir sekarang, kurang Bapak Ibu. Kita mesti punya rumus-rumus baru, dan itu kita dapatkan dari kesimpulan-kesimpulan yang kita dapatkan dari segala macam pengamatan dan sebagainya. Di situ kita bisa mempercanggih otak kita. Jadi ada latihan beberapa Bapak Ibu. Kalau lihat komen begini, apa kesimpulan Anda? Barangkali kalau dalam satu ruangan ini semua berpendapat, kita akan menjadi kaya Bapak Ibu. Ya, jadi kita tidak perlu selalu cepat mengambil kesimpulan. Pertajam panca indera. Kalau kita melihat begini, sebetulnya ekor mata kita juga bisa melihat. Dan kalau kita tidak fokus, ya kadang-kadang orang juga orang lain bisa lebih fokus daripada kita. Artinya panca indera kita ini kita bisa bikin setajam-tajamnya, sehingga ada yang mengatakan saya punya sixth sense. Sixth sense itu adalah kalau panca indera kita itu kita pertajam, maka dia akan menjadi keterampilan bahkan perut yang bisa berpikir. Ini tempatnya Pak Iwan Lanin, ya. Kalau kita rajin berbalas pantun dan kita jadi jagoan, saya rasa kita juga akan terlatih untuk menjadi lebih kreatif. Bapak Ibu, kreativitas is just intelligence but with fun. Sekian Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.